Anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Yang akan kita pelajari: 1. Nama lain pecahan. 2. Menyederhanakan pecahan. 3. Mengurutkan pecahan. Tujuan pembelajaran yang pertama, dapat menulis nama lain suatu pecahan atau pecahan senilai. Yang kedua, dapat menyederhanakan pecahan. Yang ketiga, dapat mengurutkan pecahan dari yang terbesar maupun dari yang terkecil. Anak-anak, apa itu bilangan pecahan? Pecahan adalah suatu bilangan yang dipisahkan menjadi dua bagian, atas dan bawah. Bagian atas disebut pembilang, sedangkan bagian bawah disebut penyebut. Contoh bilangan pecahan: 2/3. 2 disebut pembilang, 3 disebut penyebut. Yang pertama, anak-anak, menulis nama lain suatu pecahan. Pecahan senilai. Pecahan senilai artinya pecahan yang memiliki nilai sama besar. Cara menentukan pecahan senilai: 1. Dengan mengalihkan penyebut dan pembilang dengan angka yang sama. 2. Membagi penyebut dan pembilang dengan angka yang sama. Kita perhatikan anak-anak contoh berikut ini. 1/5. 1 kali 2, 5 juga kali 2. Hasilnya 2/10. 1/5. 1 kali 3, 5 juga kali 3. Hasilnya 3/15. 1/5 sama dengan 1 kali 4, maka 5 juga harus kali 4, sama dengan 4/20. Jadi 1/5 sama dengan 2/10 sama dengan 3/15 sama dengan 4/20. Kita perhatikan yang sebelah kanan. 2/4 sama dengan A/8. Penyebut dikali 2, berarti pembilang juga dikali 2. 2/4 sama dengan 2 kali 2, 4 kali 2. Sehingga hasilnya 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi A sama dengan 4. Anak-anak, 2/6 sama dengan 2 dibagi 2, maka 6 juga dibagi 2, sama dengan 1/3. 2/6 dan 1/3 ternyata mempunyai nilai yang sama, atau dikatakan pecahan senilai. Pecahan senilai dapat digunakan untuk menyebut nama lain dari suatu pecahan. Pecahan 2/6 merupakan nama lain dari pecahan 1/3. Mari kita lihat contoh yang berikut ini. Menulis nama lain suatu pecahan. Contoh 1/5. Contoh yang pertama, dikalikan. 1/5 kali, misalnya kali 4, maka di bawah juga kali 4.
Sehingga 1 kali 4 sama dengan 4. 5 kali 4 sama dengan 20. Sehingga hasil akhirnya 1/5, nama lainnya adalah 4/20. Contoh kedua, 3/7. Kita kalikan 3 kali, misalnya kita kalikan 3, maka 7 juga kali 3. 3 kali 3 hasilnya 9. 7 kali 3 hasilnya 21. Sehingga 3/7 nama lainnya 9/21. Jelas anak-anak? Sekarang menuliskan nama lain dengan cara dibagi. Kalau yang pertama dengan cara dikali, yang kedua dengan cara dibagi. Misalnya 15/20. Misalnya dua-duanya kita bagi. 15 kita bagi dengan angka 5. Maka 20 juga kita bagi dengan angka yang sama, yaitu angka 5. Sama dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Sehingga nama lain dari pecahan 15/20 sama dengan 3/4. Anak-anak, soal yang kedua, 12/30. Dua-duanya pembilang dan penyebut kita bagi angka yang sama. Misalnya kita bagi 6. Ini juga kita bagi 6. Sama dengan 12 dibagi 6 sama dengan 2. 30 dibagi 6 sama dengan 5. Sehingga nama lain dari pecahan 12/30 sama dengan 2/5. Jelas anak-anak? Jadi menulis nama lain suatu pecahan bisa dengan cara mengalihkan, bisa dengan cara membagi. Kedua, menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan pada dasarnya adalah mencari pecahan senilai yang paling sederhana. Caranya yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama sampai tidak dapat dibagi lagi. Kita lihat contoh di bawah ini. 3/6 sama dengan 3 dibagi 3, maka 6 juga dibagi 3, sama dengan 1/2. 4/8 sama dengan 4 dibagi 2, 8 dibagi 2, sama dengan 2/4. Masih bisa disederhanakan. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dari kesimpulan latihan di depan, 3/6 sama dengan 4/8 sama dengan 1/2. Mari anak-anak kita lihat contoh yang berikut ini. Menyederhanakan pecahan.
pada intinya adalah mencari pecahan senilai paling sederhana dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Misalnya kita akan menyederhanakan pecahan 4/8. Maka masing-masing 4 dan 8 dibagi bilangan yang sama. Misalnya dibagi 4. Ini juga dibagi 4. Sehingga 4 dibagi 4 sama dengan 1/8 dibagi 4 sama dengan 2. Sehingga bentuk sederhana dari 4/8 sama dengan 1/2. Nah, anak-anak, bagaimana kalau angkanya cukup besar? Contoh nomor 2, 30/50. Caranya adalah dicari FPB dari 30 dan 50. FPB-nya adalah 10. Sehingga 30/50 dibagi 10. Di sini juga dibagi 10. Sama dengan 3/5. Sehingga bentuk sederhana dari 30/50 adalah 3/5. Anak-anak, yang ketiga, biar kita semakin paham. 15/27. Kita cari apanya, anak-anak? Kita cari FPB dari 15 dan 27. FPB-nya adalah 3. Maka 15/27 kita bagi masing-masing dengan angka 3. Di sini juga 3. Sehingga hasilnya 15 dibagi 3, 5/27 dibagi 3, 9. Sehingga bentuk sederhana dari pecahan 15/27 sama dengan 5/9. Begitu, anak-anak. Jelas? Yang ketiga, mengurutkan pecahan. Cara mengurutkan pecahan. Jika penyebutnya sudah sama, lihat pembilangnya dari yang terkecil. Contoh, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil nilainya. 4/20, 10/20, 8/20, 15/20, 20/20. Kita urutkan dari pembilang yang paling kecil, yaitu 4/20, 8/20, 10/20, 15/20, dan 20/20. Cara mengurutkan pecahan yang berikutnya. Samakan dulu penyebutnya. Bila belum sama, baru diurutkan. Menyamakan penyebut dengan menentukan KPK dari pecahan. Contoh, urutkan pecahan di bawah ini. 2/3, 3/5, 1/2,
1/2, 3/5, 2/3. Dari mana asalnya anak-anak? Kita jadikan penyebutnya sesuai dengan KPK dari 3, 5, dan 2. KPK dari 3, 5, dan 2 adalah 30. 2/3 sama dengan 20/30. 3/5 sama dengan 18/30. 1/2 sama dengan 15/30. Sehingga hasil urutan pecahannya adalah 1/2, 3/5, dan 2/3. Mari kita ikuti contoh yang berikut ini, anak-anak. Mengurutkan pecahan. Anak-anak, bila penyebutnya sama, misalnya seperti pecahan di sini adalah 2/8, 6/8, 3/8, maka kita langsung mengurutkan. Misalnya, kita urutkan dari yang paling kecil. Berarti 2/8, 3/8, dan 6/8. Kalau kita urutkan dari yang paling besar, 6/8, 3/8, dan 2/8. Mudah anak-anak, nggak ada masalah untuk penyebut yang sudah sama. Nah, anak-anak, bagaimana untuk penyebutnya bila tidak sama? Untuk penyebut yang tidak sama, akan kita kalikan dengan bilangan supaya penyebutnya sama. Nah, kita mencari KPK. Misalnya, angka 1/3, 5/6, 2/4. Bagaimana cara mengurutkannya? Penyebutnya ini kita cari KPK. KPK dari 3, 6, dan 4 sama dengan 12. Maka semuanya ini penyebutnya kita tulis 12. 12, 12. 3 menjadi 12, berarti kita kalikan 4. Sehingga 1 kali 4. Kita terus di sini menjadi 4. 6 menjadi 12, berarti kali 2. 5 kalikan 2. Kita tulis di sini menjadi 10. 4 menjadi 12, berarti kali 3. Sehingga 2 kita kali 3. Hasilnya kita tulis di sini 6. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah bisa mengurutkan. Urutan dari paling kecil adalah 4/12. Berarti 1/3. 6/12. Berarti 2/4. Yang terakhir 10/12. Berarti 5/6. Sehingga untuk urutan dari yang terkecil adalah 1/3, 2/4, 5/6. Paham anak-anak? Nah, untuk urutan yang kita tuliskan dari urutan yang terbesar
adalah 5/6, 2/4, dan 1/3. Jelas anak-anak? Jadi mengurutkan pecahan, cara yang pertama, bila penyebutnya sama, maka kita tinggal mengurutkan. Ini urutan dari yang terkecil, ini urutan dari yang terbesar. 2. Bila penyebutnya tidak sama, kita harus menyamakan penyebutnya dulu dengan cara kita mencari KPK dari penyebutnya. Misalnya penyebutnya 3, 6, dan 4, maka kita cari KPK dari 3, 6, dan 4 sama dengan 12. Sehingga di sini semua kita tuliskan 12. Kalau sudah kita temukan, kita kalikan masing-masing di atasnya. Sehingga akan menghasilkan ini kali 4, ini kali 2, ini kali 3. Hasil akhirnya bisa kita urutkan dari yang terkecil 1/3, 2/4, 5/6. Dari yang terbesar 5/6, 2/4, 1/3. Paham anak-anak? Anak-anak, sekian pembelajaran matematika kali ini tentang pecahan. Semoga anak-anak semakin memahami nama lain pecahan, menyederhanakan pecahan, dan mengurutkan pecahan. Selamat berlatih, sampai bertemu lagi pada pembelajaran matematika berikutnya.